Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Tahapan yang harus kalian lalui ketika memang antum merasa sudah besar, sudah layak lulus dari PK. Sekarang ini adalah adanya pramunakosyah menuju munakosyah tartil Quran, ya. Nah, nanti mungkin ujian tes masuk SMP dan sebagainya, ya. Ini dilakukan untuk mempersiapkan antum nanti siap di jenjang berikutnya, yaitu di SMP. Baik, ya. Apa kabarnya kalian semua? Ya, apa kabar generasi Khairul Ummah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap ujian? Siap ya, insyaallah ya. Baik. Oleh karena itu, siap nggak siap hari ini tetap pramunakosyah di Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Alhamdulillah, rasa penuh bahagia pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul, Ustazah dan juga antum semua ya pada hari ini. Nah, sekali lagi selamat mengikuti pramunakosyah hari ini. Semoga Allah SWT memberikan antum kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Antum itu akan masuk ke ruangan-ruangan, ya. Yang pertama ada ruangan untuk pengujian fashohah tartil. Itu di TK yang paling ujung, ya. TK yang paling ujung sebelah kalian, gitu ya. Jadi kalau yang murut tuh ada siswa yang adalah ruang gorib A dengan Ustazah Mutia. Dan yang terakhir di sana kelas menguatkan hafalannya dan kalian bisa lulus dengan menyiapkan. Antum silahkan giliran siapa? Selamat berjuang ya anak-anakku sekalian. Jika dibaca wasal, keluar dan dibaca pendek. Al-Alim dan Qawaru yang mengatakan. Jika dibaca wakaf itu Masih ada itu ya. Walaqad jaa'a min qablil mursalin. Dan pelajaran apa? Ibu najwa ibu di atai wa iyyakum minkum bi atiya ibu alqam minal model di ahmadite pasin dal subun itu jangan patuhin ini masih baca kemudian bulan itu dah Oke, good job. Oke, 1, 2, 3, 4. Khalaqna an'ama wa anasiya. Adamu wa samuda wa ashabar rasul. Wa adaw boleh dibaca umur misalnya contohnya di surat Yasin surat ke-56 ayat 52. Bacaan Islam artinya diberi tujuh atau mendong dikarenakan ilmu terbaik. Ayo minun nafi adanihim waqru wa
Fadkuru. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Allati lam yukhlaq misluhu. Boleh dilihat tulisannya, boleh. Bacanya. Oke, yang ini coba. Muhammadun. Ini hukum bacaan apa? Ya, atau walau dalam satu kalimat yang ada 4. Apa aja? Contohnya adun Kubro ialah huruf kokola yang artinya mendatang ditetapkan dibaca wakof. Sip. Contohnya? Contohnya ida wakoba, wakofnya ida wakob. Satu, dua, tiga. ialah Dua, tiga. Mau berarti ya? Ibgom bila guna. Oh, jangan belum kali. Ada berapa hurufnya? Ada 5, sebutkan. Lab ya. Hikam apa? Kamu cuma satu, gak ada yang lain. Oh, itu. Oh, klub jalan sudah tahu masih bisa ada 10 huruf, Mbak. Ya kan? Iya. Ini hukum non sukun atau tanwin? Belum. Oke. Ada yang digaris bawahi lagi teh, Pak? Berarti yang hafalnya cuma ini guna, kolkola, ini kolkola sama terakhir itu. Bahasan yang terakhir di halaman 4, halaman 3. Contohnya. Pak, Hukumnya. nama Maria, besar Maria. Kalau yang dibaca tarkik Lakaso tanwin. Lagi kalau yang itu nilainya setengah. Rodoma Rodoma. rodoma tanwin. Contoh tasdid. Apa ya? Saya seperti bukan lagi. Madzhabi musakol kali ini. Alif patalokan. Dari patalokan. 1, 2, 3, ada 2. Itu kan ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf apa? Namanya apa?
alam yaj'al kaidahum fi tadlil fala alaihim khairan abadim tarmihim bi jaratin min sijil yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Au badana utama ada waqama Allahil qadar allati tatqalim 'alal afid innaha alai Ini bisa jadi ke bawah ke atas ada. Kan dari Al-A'la sampai Al-Bayyinah. Oh, sampai Al-Bayyinah. Lakin inna fa'il zikra sayazakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la qaminan min adi laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min wujuhi Fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa al-yusra. Fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa. Paling tinggi cina aku. Ta'an hasanah bisa di situ aja. Ta'an hasanah. Ta'an Inna syaitona tarawnaha summa stawa. mulai diulangi. Zilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibad. Atau 2 ayunan. Tadi Nufa masih 1 ayunan ya. Nanti diperbaiki lagi. As-Sami'ul Basir itu 2 ayunan. Wal ladina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wa la faqala Isra'a taran faqala li ahlihim qusu inni Jangan ragu-ragu syadi ada nya tapi syadi kecil. Ya, jangan ragu-ragu nanti untuk kolkolahnya, oke gitu ya. Nah, tadi yang ayat wal yashhad itu juga tapi kolkolahnya ya. Jadi dal sukunnya jangan ragu-ragu wal yashhad. Nah, dibunyiin. Ya, mudah-mudahan apapun nanti nilainya, ini adalah persiapan menuju apa? Munaqasyah. Berarti kita masih punya waktu berapa lama? Kurang lebih 1 bulan ya untuk mempersiapkan. Nanti dengarkan baik-baik, para penguji akan menyampaikan. Mungkin tadi semuanya sudah disampaikan nilainya masing-masing dari setiap penguji. Maksudnya bukan nilainya, kalian kurangnya apa? Sudah ya?
tadi ya, nanti direkapkan lah oleh ustazah per orang, nanti dilaporkan ke orang tua kurangnya apa. Ya iya dong, ke orang tua. Masa mau ke Pak Prabowo? Gitu. Ya, jadi disimak nanti PR kita apa, dan insya Allah nanti kedepannya setelah ini kalian di jam-jam tahsinnya berarti adalah persiapkan untuk menuju munakasyah. Siap ya? Baik. Untuk yang pertama penilaiannya akan disampaikan oleh sesuai dengan urutan ruang kelas tadi saja. Yang pertama dimulai dengan Ustazah Hanifah di Fasohah 1. Monggo Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tadi mungkin saat setelah tadarus Ustazah sudah sampaikan ya kurangnya antum di bagian mana. Nah, mungkin Ustazah akan sampaikan ulang yang perlu antum perhatikan ya. Juga nanti ustazah-ustazah penguji yang lain akan menyampaikan yang perlu antum tingkatkan yang bagian mana, yang perlu dipertahankan yang bagian mana. Antum bawa alat tulis nggak? Enggak. Iya sih, memang nggak disuruh ya, tajwid sama gharib aja yang dibawa. Oke, nggak apa-apa lah, nanti berarti direkapkan ya ustazah ya. Nah, untuk di tartil dan fasoha atau tadarus ya, ini tadi ustazah perhatikan antum teh kurangnya di setiap huruf itu harus tegas membacanya, jangan ngambang. Gimana ngambang itu contohnya? Alhamdulillah, ba-nya nggak kedengeran, a-nya nggak kedengeran, minasyaitan, a benar-benar a, i benar-benar i, u benar-benar u. Setiap huruf itu harus dibaca dengan tegas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ada malu-malu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ro-nya aja nggak kedengeran ro ya, kan antum bisa ya, bisa kan. Nah, itu yang pertama, itu setiap huruf itu harus tegas mahrojnya, tegas juga harokatnya, yang a, yang i, yang u. Itu ya. Sama tadi kebanyakan dari antum ini yang kurang adalah mura'atut tajwid. Jadi hukum-hukum tajwidnya dimulai dari panjang pendeknya ya. Mana yang dibaca satu ayunan, mana yang dibaca dua ayunan, terutama di mat arid li sukun, mat yang di akhir ayat. In kuntum ta'lamun, itu harusnya dibaca berapa ayunan? Berapa? Dua ayunan harusnya, tapi tadi kebanyakan dari antum dibacanya masih satu ayunan ya. In kuntum ta'lamun, panjang ya. Itu. Terus selanjutnya juga ada beberapa itu yang hurufnya masih kebolak-balik. Entah itu terlalu cepat membacanya, jadi ada satu huruf dalam satu kata yang enggak terbaca, atau karena apa nak, kurang fokus, bisa jadi ya. Ada juga tadi yang kebanyakan itu pada kolkolah, ba sukun, qaf sukun, apalagi jim sukun ya, dal sukun, sama kolkolah yang ada tasdidnya. Kolkolah yang ada tasdidnya berarti cara bacanya bil haq, itu gimana? Bil haqqo atau bil haqqo. Nah, ditekan dulu bil haqqo gitu ya. Nanti diperhatikan lagi yang seperti itu. Caranya gimana? Nanti antum di rumah dan juga di sekolah nanti ada sesi tadarus ya. Kalau di rumah berarti diutamakan itu harus didengarkan sama orang tua atau sama kakak antum atau sama yang lebih ngerti, biar tahu mana yang kurangnya, mana yang benar, mana yang salah. Kalau misalkan antum baca sendiri, bisa menilai sendiri nggak?
Ya kadang-kadang bisa, tapi banyak yang ketinggalan juga. Makanya lebih baik itu ada yang mendengarkan. Ya. Seperti itu. Jadi itu sebenarnya garis besar dari tadarus yang perlu antum tingkatkan. Tapi juga sudah baik sebenarnya tadi bacaannya, beberapa ada yang sudah di segi fasohah sudah bagus. Dari segi pengucapan makhraj juga sebenarnya sudah cukup, tapi mungkin perlu lebih diperjelas lagi dan ditekankan lagi. Nah, untuk nilainya, mau tahu nilainya? Kok nggak mau? Astagfirullahaladzim. Nah, nilai ini untuk acuan. Jadi sebenarnya antum teh sudah cukup atau belum gitu untuk tahu aja ya. Nanti biar kalau orang tuanya tanya tadi gimana pramunakosyahnya dapatnya nilai berapa, biar tahu jawabannya. Nggak mau. Nggak apa-apa, insya Allah ini bagus-bagus ya, cukup. Hanya perlu ditingkatkan sedikit. Ustazah akan bacakan satu-satu. Dari segi dibacakan ya Ustazah, fasohah. Jadi untuk tadarus, fasohah dan tartil itu nilai minimum lulusnya itu adalah 7,5. Ya. 7,5 ke atas berarti sudah lulus, 7,5 ke bawah berarti belum lulus ya. Ustazah bacakan fasohah, nilai fasohah. Zahra 8,5, Arkan 5,5, Akila 9,5, Dama 9, Ghozia 9, Alfat 9,5, Azam 9, Rafa 9,5, Zaidan 8, Nufa 9, Askar 7, Fikar 7, Aska 10, Fatih 10. Untuk tartil, ini berarti dari hukum tajwid dan lain-lain ya. Untuk tartil, Zahra 8, Arkan 6, Akila 8, Dama 8, Ghozia 10, Alfat 7,5, Azam 7,5, Rafa 8, Zaidan 8, Nufa 8, Askar 5,5, Fikar 6,5, Aska 7, Fatih 9. Ya. Begitu untuk nilai dari fasohah dan tartil ya, ditingkatkan lagi. Mudah-mudahan nanti saat munakosyah bisa lebih baik dan dapat hasil yang terbaik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nilai tahfiz 1, Masya Allah ya, nilainya rata-ratanya sudah bagus. Hanya saja catatannya dari antum semua, sebagian besar ya, tapi tidak semuanya. Banyak yang lupa di awal surat dan belum hafal urutan surat ya, masih harus dibantu. Tadi 80%-nya Ustazah harus bantu baru antum bisa baca, walaupun itu surat-surat pendek. Ini membuktikan bahwa jangan menyepelekan ya, wah itu mah gampang surat-surat pendek. Ternyata apa tadi? Antum bingung dan kok aku lupa ya, padahal udah hafal ya. Aku tuh tahu Ustazah, tapi butuh bantuan. Jadi mungkin ini kedepannya bisa jadi pelajaran, masih punya waktu 1 bulan untuk munakosyah nanti yang sesungguhnya. Semoga antum dimudahkan oleh Allah. Jangan lupa ketika murojaah ingat-ingat nama surat dan awal suratnya. Seperti itu. Langsung saja Ustazah. Standarnya adalah 8 ya. Kalau di bawah 8 berarti antum tidak lulus ya. Afifah Az-Zahra nilainya 9,9, Arkan 9,2, Akila 10, Dama 8,7, Ghozia 10, Muhammad Abdul Rashid
Al-Fatih, Al-Fat, Al-Fat 10, Azam 9,9, Rafa 10, Zaidan 9,7, Nufaisa Nurin Akila 9,6, Ashkar 9,2, Fikar 9,8, Azka 9,3, Muhammad Hafiz Al-Fatih 10. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evaluasi secara umum, anak-anak rata-rata kalian itu lupa di Al-Fajr sama Al-Lail, terutama Al-Fajr ayat 15. Nah, jadi nanti di rumah kalau punya buku wakaf ibtida ayat 15 itu stop di fa'akromahu wa na'amahu, ya, sampai di situ dulu. Nanti fa'akromahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akroman. Itu ayat 15, pakai wakaf ibtida karena dia panjang. Jadi kalau mau antum baca langsung labas itu pasti pada lupa. Kayaknya nggak biasa pakai wakaf ibtida, hampir semuanya. Jadi di stop ya. Rata-rata Al-Fajr ayat 15 itu. Terus ayat Al-Lail juga kebolak-balik ujungnya. Al-Balad, Makrobah sama Makrobah kebalik-balik. Kalau nilainya dibacakan yang tidak lulus, jadi pakai strategi nak. Jadi sebelum ujiannya kan mau tasmi lagi kalian. Jadi kalau dipakai buat bacaan sholat, kalau surah panjang kayak Al-Fajr itu kan rakaat 1 15 ayat, rakaat keduanya 16 sampai 30. Itu kan kalau urutannya nanti hafalan nama surahnya aja kalian mah nggak bisa. Al-A'la habis Al-A'la apa? Al-Balad, Abil Al-Ghusyah, Al-Asyams, kan kebalik-balik. Atau udah kelas 6 soalnya, kalau kelas bawah masih nggak hafal nggak apa-apa, kan kelas 6 harus hafal urutan surahnya. Ya, Afifah Az-Zahra belum lulus, nggak mau dibacain nilainya kan? Afifah Az-Zahra belum lulus, Arkan belum lulus, Akila lulus, Dama belum lulus, Gozia belum lulus, Alfat lulus, Azam lulus, Rafa lulus, Nufa belum lulus, Zaidan lulus, Ashkar belum lulus, Fikar belum lulus, Aska belum lulus. Ntar dulu, Aska belum lulus, Fatih lulus. Iya, itu aja ya anak-anak ya, jangan lupa dipakai buat bacaan sholat, jangan kul-kul melulu sholatnya ya. Mau lulus ya. Untuk catatannya sebenarnya tinggal tadi ketika antum baca tadarus ya, itu kan ada 3 ayat ya dalam satu halaman. Itu baca apa dibanyakan untuk dilancarkan gitu tadarusnya gitu ya. Karena tadi beberapa ada yang sama tadi tambahannya dari Ustazah kita, kalau bisa pakai nada metode uni ya, harus bisa ya. Ya, Ustazah coba bacakan per individunya ya kesalahannya tadi. Dari Az-Zahra itu di tadarusnya, kemudian ada juga di tadarus dan goribnya. Untuk
Akila di tadarusnya. Kemudian untuk ya untuk jama itu alhamdulillah ketika baca ayat Gharib itu sudah bagus ya. Tinggal tadi fokus aja ketika ustazah tanya ada pelajaran apa, aku harus tahu itu apa. Jangan itu bacaannya apa, antum bacanya apa. Berbeda gitu dari apa yang ada di ayatnya. Sama komentarnya saja. Kemudian untuk Guzia sudah bagus, tidak ada catatan. Kemudian untuk Alfat di tadarus sama Gharibnya. Kemudian untuk Azam tinggal tadarusnya sama yang tadi ya, yang Gharibnya. Terus Rafa di tadarusnya Rafa ya. Kemudian untuk Zaidan juga di tadarusnya. Kemudian Mufa juga di tadarusnya. Terus ada Azka tadi di komentarnya aja yang lupa. Untuk Fatih bagus. Untuk nilainya Az-Zahra 8, Akila 9, Jama 8,5, Guzia 10, Alfat 9, Azam 8, Rafa 9, Zaidan 9, Mufa 9, Azka 9,5, Fatih 10. Assalamualaikum warahmatullahi Tidak terdengarkan, katanya suara ustazah terdengar kalau tidak mengobrol. Tapi ngobrol asik sendiri. Maju sini atuh, maju sini. Kenapa maju? Cek. Baik, kalau yang khusus Gharib yang 2 dari Yabsutu sampai akhir, alhamdulillah semuanya lulus. Ya kecuali ada satu mungkin yang nggak lulus. Alfat ya? Alfat. Catatannya mungkin karena nggak masuk ya Alfat ya. Jadi komentarnya nggak hafal, kurang lah. Nah kalau untuk yang lain alhamdulillah sudah bagus. Terus mungkin cuma sama tadi ada yang sebagian nggak pakai nada umi ya, jadi pakai nadanya nada lain. Gitu aja. Ya. Mungkin itu saja. Langsung saja Akila 10, Dama 10, Gozia 9, Alfa 5, terus Muhammad Azam 10, Muhammad Rafa 9, Muhammad Zaidan 10, Nufa 10. Udah. Baik, Ustazah akan memberitahu ya siapa yang lulus dan tidak lulus. Nilainya sebutin lah. Nilainya sebutin saja. Ustazah, kedengeran nggak suara Ustazah? Sunyi. Siap. Catatannya untuk yang tajwid A itu ketika soal teori itu banyak yang tidak menyebutkan contohnya. Ya, jadi Ustazah mohon ketika kalian hafal dengan penjelasannya, ya pembacaan tajwidnya itu harus hafal dengan contohnya, ya minimal 2 contohnya. Dan itu kalau 2 itu misalnya contoh idgham di gunnah, hurufnya kan ada ya, nun, mim, waw. Nah contohnya jangan di huruf ya semua, tapi di 2 huruf yang berbeda, ya. Jadi harus hafal contohnya minimal 2 dengan huruf yang berbeda. Kemudian setelah itu untuk yang menguraikan, soal yang menguraikan itu ada beberapa tadi yang dia tahu hukum bacaannya tapi nggak tahu kenapa alasannya bisa dibaca hukum bacaan tersebut.
Contohnya, kata misalnya, ini hukum bacaan apa? Idgham diguna, kenapa? Tapi kalian bingung, nggak tahu jawabnya. Nah, jadi harus tahu juga alasannya kenapa dibaca idgham diguna, idgham dilaguna, dan hukum bacaannya. Terus setelah alasannya, ada juga yang dia hafal berapa jumlah hurufnya, tapi dia nggak hafal hurufnya apa saja. Ya, IFA tuh kayak apa tadi lupa ya huruf IFA ya. Coba tahu satu doang coba. Iwan, coba sebutkan yang tadi dijelaskan Ustazah Fadila apa saja catatannya. Apa catatannya? Tidak. Ya cuma satu angka yang disebutin kan. Satu belum menyebutkan apa? Dua apa? Dua contoh. Dua. Nggak tahu alasannya apa. Tidak tahu alasannya kenapa. Tiga. Tiga apa? Nggak tahu karena Oh, enggak itu Tadi hurufnya beda. berapa? Hurufnya ya. Menyebutkan hurufnya apa saja. Menyebutkan Kalau hurufnya kalian beberapa sudah hafal. Contohnya IPA misalnya ada 15 tapi nggak hafal sama hurufnya. Paling catatan Ustazah itu saja. Kemudian Ustazah mohon ketika menjawab dengan tegas ya dan percaya diri. Jangan idgham biguna, idgham bilaguna semuanya disebutin itu jangan ya. Jadi harus tegas sama percaya diri sama jawabannya sendiri. Apalagi yang dia udah tahu jawabannya tapi tidak disampaikan, itu jangan sampai lagi. Ya. Oke, mau tahu hasilnya enggak? Total nilainya 10, keterangannya lulus. Akila nilainya 8, lulus. Dama nilainya 4,25, tidak lulus. Gozia nilainya 4,25, tidak lulus. Alfa 0. Karena belum hafal. Oke, selanjutnya Azam 9,75. Rafa 3,25. Azamnya punya motivasi. Azamnya punya motivasi. Zaidah nilainya 9,25. Nufaisa nilainya 8,5 lulus. Aska nilainya 2,5. Dan terakhir Kemana, Pak? nilainya 10. Ya, karena belum hafal ya. Ya, tenang aja santai. santai tapi. Ya. Ya. Ya, satu. Ya di metode Umi Tajwid B ya, B. Ini ada beberapa siswa ya yang tajwidnya masih halaman 4 sampai 6 ya. Jadi kan ini kalau di tajwid B itu kan sudah sampai ke mat, sedangkan belum sampai ke mat. Jadi ada beberapa siswa yang memang dari teori itu nggak bisa menjawab sama sekali karena memang tidak tahu itu. Dan yang sisanya yang memang sudah selesai tajwidnya itu ada beberapa yang memang bisa menjawab tapi tidak ada contohnya karena memang tidak disuruh menghafal karena bilang kayak gitu ya. Itu mungkin PR-nya dari matnya, apalagi kalau Muhammad Mustafa Khalifi gitu ya, mat dari fasil kayak gitu, pokoknya dari mat ke sana memang belum dipelajari. Ada juga yang sudah mempelajari, ada di antaranya yang memang belum ada yang tidak menghafal contohnya, ada yang sebagian lupa contohnya. Itu mungkin sudah bisa dipahami nggak Lili? Rata-rata kalau yang tadi ya, yang ada dua kubu yang sudah selesai sama yang belum gitu ya. Yang sudah selesai itu rata-rata nilainya 7 ya, Soli dan Solihah. Kalau yang itu lebih ini.
Masuk aja ya. Untuk Afifah Zahra tadi gitu ya, karena tidak ada contohnya nilainya 7,5 karena tidak ada contohnya dari teorinya ya. Itu tidak lulus. Minimal lulusnya 8, minimal lulusnya 8. Ini berarti tidak lulus. Kemudian Akila Aribah cuma bisa menjawab 2 2,5. Apalagi ini belum sampai ke sana ya, belum selesai. Jadi 2,5 tidak lulus ya. Belum, kan ada 4 orang ya, termasuk Akila. Sama yang sudah selesai tajwidnya. Nilainya 6,75 sudah lulus. Yang kemudian Gozia nilainya 6,5. Tadi ada yang panjangnya itu nggak bisa jawab sama sekali. Yang biasanya bisa jawab tapi nggak ada contohnya. Jawab apa? Sudah lulus. Kemudian Alfat mungkin ini ya, karena mungkin kehadiran belum bisa jawab sama sekali. Ya, 0 nilainya. Semangat masuk sekolah. Ajam, ya Ajam nilainya 7 sudah lulus. Ya, masih sama. Kemudian Rafa 0,5 ada yang bisa. 0,5 ada 5. Setengah. Bukan 5 Pak, setengah Pak, setengahnya 1. Enggak apa-apa ada 1 2 3. Zaidan Sudah ada yang dijawab, 0,5 alhamdulillah. belum lulus ya Zaidan. Kemudian Nufaisa 7. Kemudian Azka 2. Tadi yang bisa jawab cuma 2. Yang Gloria bisa. Dia bisa jawab guna sama Kopalanya bisa. Tinggal Madnya yang belum. Kemudian Muhammad Hafiz itu 7. Tadi masih di contohnya dia lupa. Jadi belum ada yang lulus ya di tajwid B. Makanya matematiknya masih ada yang hafal sama sekali. Stabilizer. Sudah semua ya? Bisa menilai diri sendiri ya? Kita masih punya berapa lama? 1 bulan. Yang belum ke tajwid, PR-nya apa? 1 bulan ini harus belajar biar bisa tampil. Minimal tadarusnya bener. Baik? Ingat ya? Baik. Tambahan dari Ustazah, karena tadi Ustazah keliling-keliling. Catatannya adalah antum belum membaca dengan suara yang lantang. Semuanya. Ya? Ya tadi Fikir yang terdengar keras, Fikir Masya Allah ya. Nah lantangnya kayak Fikir tuh, kenceng. Ya? Jangan ragu-ragu. Ya, tidak ragu-ragu. Kalian sudah bisa, sudah belajar, sudah menghafal yang pede. Ya, karena suara lantang ini juga nanti mempengaruhi nilai. Baik, itu saja untuk hari ini. Semangat untuk terus belajar ya. Bersiap untuk munakasyah berikutnya tanggal 13 Juni. Jangan menganggap itu sebulan lagi. Nanti aja belajarnya. Nanti tiba-tiba besoknya munakasyah. Jadi harusnya apa? Ikuti apa yang diarahkan oleh wali kelas. Ustazah Hanifah sudah menjadwalkan setiap hari murojaah hafalannya apa? Ya, untuk yang dimunakasyahkan. Setiap hari hafalan tajwid gharibnya apa? Sudah ditetapkan oleh Ustazah Hanifah. Termasuk juga hafalan untuk tasmi, seluruh hafalan antum. Tapi Ustazah lihat di kelas yang checklist tidak semua. Yang melaksanakan tugas dari wali kelas belum semuanya. Kalau antum butuh bantuan orang tua bilang. Kalau misalnya ada ustadznya, butuh bantuan ustadznya, ada kan yang tadarus di rumah, ada yang punya ustadz ngaji, bilang sama ustadznya, saya ada tugas ini dari guru saya, mau persiapan untuk 3
Ya. Kalau ini orang tua berarti minta bantuan orang tuanya. Kalau misalnya orang tua sibuk, ustadznya juga nggak bisa, antum sendiri yang harus punya kesadaran untuk melaksanakan tugas dari wali kelas. Buat siapa nilainya? Nilainya nanti kalau munakosyah buat siapa? Buat siapa? Buat Ustazah Hanifah bukan? Buat siapa? Bisa Ya buat kalian sendiri. Jadi punya kesadaran, punya tanggung jawab, punya kemandirian untuk belajar mempersiapkan agar munakosyah kalian nanti lulus insyaallah. Ya, Ustazah semua doakan semoga antum diberikan semangat yang tinggi, mau berjuang, mau berkorban waktu, mainnya dan sebagainya untuk persiapan ini insyaallah ya, Allah mudahkan. Baik, itu saja untuk hari ini. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz dan Ustazah sekalian yang sudah meluangkan waktunya hari ini di munakosyah kali ini. Alhamdulillah munakosyah hari ini lancar. Kita tutup dengan istighfar dan alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.